Ya, ya. Ini satu anugerah yang luar biasa buat saya, karena saya tuh nggak yakin kalau saya bisa ikut. Sampai awal-awalnya kalau ketemu Pak Ugi tanya, Adilin gimana tuh bisa jadi ikut nggak? Jadi sampai 2 kali Pak Ugi tanya, terus Sarah juga, terus akhirnya saya tuh kayak kalau mau ketemu Pak Ugi rasanya aduh ntar ditanya lagi gitu. Jadi sampai deket-deket mau itu tapi nggak yakin. Tapi saya cuma bilang Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi deh. Apapun saya percaya saya pasti bisa, kalau memang Tuhan kehendaki untuk bisa berangkat misi ke Toraja, saya yakin pasti bisa. Karena ini pertama kali saya ikut misi. Sejak pulang kemarin di bus ya, saya tuh benar-benar tuh nggak tahu kenapa yang udah mulai malam sebelum makan tuh air mata tuh terus jatuh gitu. Keingat gitu ya, jiwa-jiwa yang kita layani. Saya bilang Tuhan, kasihan banget ya mereka, hamba-hamba Tuhan itu melayani sendiri. Kata Pak Ugi bilang, kita butuh mereka butuh orang-orang yang bisa membantu mereka untuk dalam di mana mereka melayani. Dan saya bilang gini, Tuhan, kasihan banget itu hamba-hamba Tuhan yang di desa yang melayani seperti itu, mereka berjuang sendiri dengan jemaat yang seperti itu. Dan saya bilang Tuhan, saya sampai minta ampun Tuhan, kita di Jakarta sudah termasuk orang yang paling nyaman gitu. Dengan segala sesuatu kita merasa kita sudah berbuat apa-apa, tetapi ternyata kita nggak berbuat apa-apa. Sampai saya dibukakan datang di sini, saya jadi dibilang saya dibangkitkan, diberikan semangat lagi baru untuk Tuhan. Saya bilang Tuhan, ini bukan terakhir, tetapi ini awal Tuhan, Engkau pakai aku untuk bisa melayani ke daerah-daerah gitu. Karena saya bilang gini, setiap kali ngelihat tayangan tentang misi, saya bilang gini, Tuhan saya mau seperti itu pergi. Tapi nggak tahu kapan, tapi ternyata Tuhan membuat sampai hal ini saya bisa ikut dalam mission trip ini. Saya bersyukur banget. Sampai pada saat kita mendodokan anak-anak, saya bilang, aduh Tuhan, ini anak-anak muda ini, anak-anak yang ada ini generasi penerus untuk di daerah. Saya minta Tuhan lawat mereka biar mereka mengalami sesuatu terobosan yang baru. Jadi terus saya cuma bilang Tuhan terima kasih untuk kesempatan, untuk kepercayaan Tuhan yang Tuhan bisa bawa saya untuk boleh melayani. Dan satu hal pesan saya, mungkin kita nggak bisa apa-apa, mungkin kita nggak punya harta atau apa untuk kita bisa melayani, tapi saya diingatkan gini sama Tuhan, kalau kamu punya hati, Tuhan akan melakukan mujizat. Dan saya bilang Tuhan terima kasih, ini aku Tuhan, pakai setiap kesempatan hidup yang masih sisa ini untuk boleh melayani Tuhan lebih lagi. Karena saya ingat waktu saya baca artikel di internet dibilang gini, kita berdoa, kita kadang minta, Tuhan kita minta jiwa-jiwa, kita berdoa Tuhan kirim jiwa-jiwa, tapi sedangkan firman Tuhan bilang pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ada usaha dari kita untuk pergi, memberitakan Injil buat mereka, supaya mereka mengenal kebenaran dan bisa diselamatkan. Itu yang menjadi kesan saya, karena saya bilang Tuhan saya tidak bisa kayak orang lain bisa menginjil, ketemu orang nginjil, tetapi apa yang kita sudah lakukan ini untuk semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ada berkat yang luar biasa buat kita semua. Tuhan memberkati kita semua.